Salve fratres, welcome back to the jungle of Protestantism. Saya mengajak kita untuk membahas satu hal ini ketika mendengarkan pengajaran dari pendeta-pendeta di luar, terutama salah satu pengajaran dari pendeta Estrasoro yang patut diapresiasi. Hanya saya ingin mengajak kita untuk melangkah, bertolak lebih ke dalam, duk in alto. Jadi, setelah menyimak videonya Pak Pendeta Estrasoro yang saya hormati, saya bertanya-tanya, antara, ya ada timbul sebagai seorang Kristen ya, antara primer dan sekunder, logika menurut saya, logika yang terdengar cerdas tapi tidak bertahan lama, kalau didalami. Nah, dalam semangat ekumenis dan rasa hormat terhadap sesama yang beriman kepada Kristus, Gereja Katolik mengapresiasi usaha saudara-saudara Protestan dalam menghidupi iman mereka, terutama dalam hal keteguhan pada Injil sebagai pusat kehidupan beriman, dedikasi yang serius dalam studi Alkitab, semangat untuk mengajar jemaat memahami kebenaran, dan keinginan tulus menjaga kesatuan di tengah perbedaan. Tidak sedikit khotbah-khotbah Protestan yang mampu menggugah hati, menyentuh nalar, dan mendorong banyak orang untuk bertobat. Banyak juga yang secara pribadi menunjukkan kualitas kasih Kristen yang luhur dan patut diteladani. Namun, justru dari usaha tulus tersebut, muncullah keretakan yang tidak dapat disangkal secara logis dan teologis. Terutama ketika doktrin dipilah-pilah menjadi primer, sekunder, dan tersier. Bahaya. Jadi ada logika triadik ini cerdas di permukaan tapi rapuh di dasarnya. Sejumlah pengkhotbah Protestan membagi ajaran Kristen menjadi 3 lapisan. Yang pertama doktrin primer. Ini yang konon wajib sama supaya selamat. Kemudian ada doktrin sekunder. Boleh beda, tidak mempengaruhi keselamatan. Kemudian ada doktrin tersier. Spekulatif, remeh-temeh saja. Oke. Sekilas memang terdengar bijak, ya. Kita bisa berbeda dalam hal yang tidak utama, tapi harus dalam yang esensial. Tapi siapa yang berwenang menentukan mana yang esensial dan mana yang tidak? Ya kan? Apakah transubstansiasi itu esensial? Baptisan bayi sekedar opsional? Struktur gereja seperti episkopal, presbiterial, kongregasional itu tidak penting. Trinitas itu primer, tapi bagaimana memahami Trinitas boleh berbeda. Bagaimananya memahami Trinitas itu boleh bebas kan? Tidak ada jawaban yang sama di antara Protestan sendiri. Nah, ada inkonsistensi fatal. Siapa yang menentukan yang esensial? Siapa sih yang menentukan bahwa ini esensial, ini tidak esensial? Sekali lagi siapa? Inilah paradoks besar dalam model Protestan. Di satu sisi, mereka menolak otoritas magisterium Gereja Katolik, ya. Tapi di sisi lain, mereka menciptakan sistem klasifikasi doktrin yang membutuhkan otoritas tidak tertulis. Satu gereja berkata, keselamatan tak bisa hilang. Yang lain bisa hilang jika kamu jatuh dalam dosa. Keduanya mengaku ini hal primer. Dan keduanya saling berkata, yang penting kita sama dalam Yesus. Tapi Yesus yang mana? Yesus yang menyelamatkan sekali untuk selamanya, atau Yesus yang bisa ditolak kembali? Ya. Apakah Allah Tritunggal harus diyakini secara penuh, atau cukup percaya bahwa Yesus anak Allah, selebihnya simbolis? Tanpa otoritas pengajaran yang hidup, Protestan menyimpan kontradiksi epistemik. Ya. Mereka mau kebenaran objektif, tapi tidak mau otoritas objektif yang menentukannya. Ya, bagaimana hasilnya bisa objektif kan? Kayaknya tidak ya. Apakah Alkitab, ini yang paling penting, sola scriptura kan? Jadi pertanyaan kalau Protestan mendasarkan diri pada sola scriptura, pertanyaan dari orang Katolik adalah, apakah Alkitab membenarkan pemisahan ajaran menjadi primer dan non-esensial? Jawabannya sebenarnya tidak ya. Yesus berkata seperti ini, ajarilah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Matius bab 28 ayat 20. Tidak ada pengecualian di sini. Tidak ada ayat yang bilang
asal percaya Yesus saja cukup. Rasul Yakobus juga berkata, siapa yang melanggar satu perintah saja, ia bersalah terhadap seluruh hukum. Yakobus bab 2 ayat 10. Dan Rasul Paulus menulis, berpeganglah pada tradisi-tradisi yang telah kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun tertulis. 2 Tesalonika bab 2 ayat 15. Maka seluruh isi pewartaan Rasul itu satu kesatuan yang tidak boleh dipreteli berdasarkan penilaian subjektif manusia. Nah, di sini Gereja Katolik satu iman, satu tubuh, bukan fragmen tafsir. Gereja Katolik memegang ajaran iman sebagai organisme hidup, bukan katalog kebenaran yang bisa diambil sebagian. Doktrin Tritunggal, Ekaristi, Bunda Maria, api penyucian, sampai sakramen-sakramen, semuanya bukan pilihan opsional, tetapi bagian dari jalinan keselamatan yang utuh. Kesatuan iman tidak dibangun di atas kesepakatan mana yang penting, tetapi di atas pewartaan apostolik yang hidup dan otoritatif. Gereja bukan warung teologi. Ini adalah tubuh Kristus yang dijaga oleh Roh Kudus, dibimbing oleh magisteriumnya, para penerus, para rasul. Jadi pesan saya kepada orang Kristen seluruhnya, jangan takluk pada relativisme teologis. Membagi doktrin menjadi primer, sekunder, tersier tanpa dasar otoritatif adalah kompromi yang mengorbankan kebenaran demi kenyamanan. Kelihatannya damai, tapi sebenarnya rapuh. Gereja Katolik mengundang Anda kembali bukan sekedar untuk diskusi, tapi untuk mengalami kebenaran dalam keutuhan. Bukan potongan-potongan Injil, tapi seluruh hidup Kristus yang dihayati dalam sakramen, liturgi, dan pewartaan yang tidak berubah. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa bagi semua. Efesus bab 4 ayat 5-6. Gereja yang menyatakan iman yang satu itu masih ada, dan ia tidak membagi Kristus menjadi serpihan doktrin. Jadi gereja yang mengatakan bahwa iman satu itu masih ada sampai sekarang. Coba cari tahu. Dan gereja itu tidak membagi Kristus menjadi serpihan doktrin. Ya. Nah, ini semacam tantangan terbuka ya untuk menjawab inkonsistensi dan mempertanggungjawabkan iman. Jadi setelah mendengar dan menyimak pemaparan dari Pendeta Ester Solo yang membagi doktrin menjadi primer, sekunder, dan tersier, kami umat Katolik tentu menyambut itikat baik tersebut sebagai usaha menata ruang diskusi dan mencegah perpecahan. Namun di balik sistem klasifikasi yang tampak elegan ini, kami melihat celah yang belum pernah dijawab secara memuaskan. Maka sebagai penutup refleksi ini kami ingin mengajukan beberapa pertanyaan kritis, bukan dalam semangat mencela, melainkan dalam semangat menuntut kejujuran intelektual dan konsistensi iman. Poin yang pertama, siapa yang memiliki otoritas untuk menentukan bahwa suatu doktrin termasuk primer dan yang lain sekunder? Jika tidak ada magisterium atau otoritas objektif yang ditetapkan Kristus, apakah ini bukan berarti bahwa setiap individu atau sinode lokal menjadi paus bagi dirinya sendiri? Poin yang kedua, di mana dasar Alkitabiah atau tradisional yang membenarkan pemisahan ini? Yesus tidak pernah berkata, ajarilah mereka sebagian dari perintahku. Dan Rasul tidak pernah menyebut inti Injil sebagai pembenaran untuk mengabaikan ajaran lainnya. Nah, jika Anda mengaku bahwa doktrin Trinitas dan keilahian Kristus adalah hal primer dan menyelamatkan, mengapa ada gereja Protestan yang tidak mengajarkannya dan tetap disebut saudara? Apakah keselamatan masih bergantung pada iman yang benar, atau cukup dengan perasaan cinta pada Yesus? Kemudian poin yang keempat, mengapa pengajaran yang katanya sekunder seperti sakramen, bentuk gereja, atau bahkan ekaristi memiliki implikasi metafisik besar namun dianggap bisa dinegosiasikan? Apakah saudara bersedia berkata bahwa tubuh Kristus di altar hanya opsional? Nah, poin yang kelima, jika saudara menyebut Alkitab sebagai satu-satunya otoritas dan semua denominasi menyebut kembali ke Alkitab, mengapa hasilnya justru ratusan interpretasi berbeda?
Apakah ini bukan bukti nyata bahwa sola scriptura dan pemisahan doktrin ini justru tidak mempersatukan tetapi melahirkan fragmentasi iman? Kami menantikan jawaban jujur. Ya, kami mengundang semua, siapapun yang percaya pada theological triadik ini, atau siapapun yang berani mengajarkan kebenaran, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini secara sistematis dan terbuka. Kami bukan sedang berdebat demi menang. Kami sedang berjuang agar iman tidak direduksi menjadi serpihan yang disusun berdasarkan selera manusia. Kristus tidak membangun gerejanya di atas kategori penting, menengah, sepele, tapi di atas batu karang yang teguh. Matius 16 ayat 18, dan menghendaki kita semua bersatu dalam satu iman, satu baptisan, dan satu Tuhan. Karena yang kita pertaruhkan bukan sekedar tafsir, tapi kebenaran Injil itu sendiri. Jika pelita itu remang-remang, bukan karena terang makin lemah, tapi karena jendela kita terlalu kotor. Apakah saudara bersedia mengelap jendela itu, atau terus menyalakan terang yang tidak pernah padam? Gereja Katolik menanti dengan rahmat, sejarah, dan kesatuan iman yang tak terpatahkan. Follow for more into the home of Catholic Church. Sebenarnya saya lupa menjelaskan satu hal ya tentang triadik ini. Doktrin yang dibagi menjadi primer, sekunder, dan tersier itu bagi orang Katolik kita dapat pahami bahwa ini adalah upaya untuk menciptakan ruang toleransi teologis di tengah kebingungan denominasi. Sebuah usaha yang sepintas terdengar bijak. Tapi kami orang Katolik harus jujur, bukan itu solusinya. Justru disinilah tanda luka terdalam dari reformasi Protestan menganga dengan sangat jelas. Karena faktanya, pemisahan doktrin menjadi triadik bukan solusi atas perpecahan Protestan, tapi justru gejala perpecahan itu sendiri. Karena triadik itu simptom, bukan solusi. Triadik itu simptom ya, gejala penyakit, bukan solusi. Ketika otoritas apostolik ditolak dan prinsip sola scriptura diadopsi tanpa pagar, hasilnya bukan kemurnian iman, tapi keragaman interpretasi tanpa penyatu. Maka untuk meredam konflik antar gereja Protestan, muncullah doktrin triadik. Ajaran dipecah antara yang esensial dan tidak. Tapi ini hanya menutupi luka dengan plester teologis. Sebetulnya, proyek klasifikasi ini adalah bentuk kompromi sistematis karena mereka tak bisa lagi menyebut satu suara sebagai suara gereja. Inilah bukti bahwa Protestantisme tak mampu menyatukan gereja secara doktrinal. Dan inilah mengapa kami umat Katolik terus bertanya. Ya, atas otoritas siapa triadik itu dibagi? Kami menantikan penjelasan jujur dan utuh. Karena kami percaya bahwa kebenaran adalah satu, karena Kristus adalah satu, dan karena itu gerejanya pun satu, kudus, katolik, dan apostolik, bukan serpihan tafsir yang dibungkus retorika kebersamaan semua. Triadik doktrinal bukanlah tanda kedewasaan iman, tetapi tanda kelelahan epistemologis Protestantisme yang kehilangan fondasi objektif. Ketika gereja dijadikan proyeksi interpretasi bersama, bukan warisan ilahi yang dijaga dalam kesatuan, maka tinggal menunggu waktu hingga yang primer pun dipertanyakan. Dan saat itulah iman bukan lagi fondasi keselamatan, tapi jadi opini spiritual yang bisa dinegosiasikan. Dan kita sedang menyaksikan itu di layar-layar YouTube sekarang ini. Gereja Katolik menanti Anda bukan dalam debat, tapi dalam kebenaran yang tak terfragmentasi. Yang menolak gereja sebagai ibu tidak bisa memiliki Allah sebagai Bapa, kata Santo Cyprianus.